Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tutur. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Pagi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita membacakan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ice breaking yang akan dipimpin oleh Bapak Saryanto. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Iksan. Jadi pagi ini kita langsung breaking. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, Pak Iksan dilanjut. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Semangatnya membuat kita lebih fokus ya Pak ya mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Untuk mengurangi waktu, kita mempersingkat waktu juga, kita persilahkan kepada Ibu instruktur untuk memulai pembelajaran hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-Bapak sekalian, baik untuk hari ini saya akan memberikan materi, di mana materi yang akan saya sampaikan hari ini saya akan membahas dengan yang namanya modul ajar. Sebentar ya Pak ya. Oke, sudah ada ya. Oke, baik Bapak sekalian, hari ini saya akan membahas apa itu modul ajar. Mungkin di antara Bapak-Bapak semua sudah ada yang tahu apa itu modul ajar? Belum, Bu. Ibu. Oke, kalau begitu saya akan lanjutkan ya. Baik. Di dalam modul ajar ini ada yang namanya konsep modul ajar. Jadi modul ajar itu apa sih sebetulnya? Jadi modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik tentunya. Ya, di mana modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran ya, dari modul ajar ke alur tujuan pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi yang namanya capaian pembelajaran ya, dengan profil pelajar Pancasila yang dijadikan sebagai sasarannya. Oke, untuk selanjutnya apa saja yang termasuk ke dalam komponen modul ajar? Ya, komponen modul ajar itu terbagi ke dalam 3. Ada yang termasuk ke dalam informasi umum, ada yang termasuk ke dalam komponen inti, dan ada yang termasuk ke dalam lampiran. Oke, saya akan coba paparkan satu-satu ya Bapak ya. Oke, di dalam informasi umum itu ada identitas sekolah, di mana identitas sekolah ini berisi nama penyusun, institusi atau tempat bapak-bapak mengajar, tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, itu bapak mengajarnya di SD, di SMP atau di SMA, dan ada yang namanya fase. Nah, fase ini adalah pengelompokan kelas ya, dan tentu saja alokasi waktu di mana berapa jam pelajaran yang diberikan dalam kelas tersebut. Ya. Untuk selanjutnya termasuk ke dalam informasi umum ada yang namanya kompetensi awal. Ya, kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu ya. Jadi kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar itu dirancang ya. Kemudian ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik ya. Di mana profil Pancasila ini ada beberapa dan itu tidak perlu dimencantumkan semuanya. Jadi Bapak Ibu dapat memilih profil Pancasila mana yang tepat dalam pembelajaran modul ajar pada saat itu ya. Untuk selanjutnya ada sarana dan prasarana ya.
sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi ketersediaan materi disarankan dipertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting, apalagi pada saat sekarang ini ya, yang di mana-mana membutuhkan teknologi yang cukup tinggi. Oke, untuk selanjutnya ada target peserta didik. Nah, di dalam modul ajar ini dicantumkan targetnya untuk siapa nih? Untuk peserta didik reguler kah? Untuk peserta didik dengan kesulitan belajar kah? Atau peserta didik dengan pencapaian yang tinggi? Oke, selanjutnya di informasi umum yang terakhir itu ada yang namanya format pembelajaran, ya, di mana format pembelajaran ini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Jadi model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, misalkan, atau ada kalau sekarang lagi daring ya, lagi jarak jauh, lagi PJJ, atau bisa di blended learning ya, digabung. Selanjutnya komponen inti ya, termasuk ke dalam komponen inti itu ada apa saja? Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran itu, ya, dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, ya. Sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Jadi, tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural. Pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Oke, untuk selanjutnya, masih di komponen inti, ada pemahaman bermakna, ya. Apa sih pemahaman bermakna? Jadi pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat apa yang akan peserta didik dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut, ya. Jadi diharapkan nantinya peserta didik dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, yang ketiga itu ada pertanyaan pematik. Jadi pertanyaan pematik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Pertanyaan pematik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat itu. Oke, masih di komponen inti itu ada yang namanya kegiatan pembelajaran, ya, di mana urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, ya, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan, ya, mulai dari mungkin kalau di PJOK itu ada yang namanya pemanasan dulu, ya. Setelah pemanasan langsung ke kegiatan intinya apa, dan di terakhir itu ada pendinginan, ya. Itu untuk di pembelajaran PJOK salah satu contohnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke komponen masih di komponen inti itu ada yang namanya asesmen, ya. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan, ya. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, ya. Jadi asesmennya nanti ada diagnostik, formatif, dan sumatif, ya. Terus selain itu juga ada yang namanya pengayaan dan remedial, ya. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta dengan capaian dengan capaian tinggi agar mereka mengembangkan potensinya secara optimal, dan remedial kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memperbaiki atau mengulang materi yang disampaikan seandainya mereka belum paham. Oke, yang ketiga itu ada di komponen modul ajar itu ada yang namanya lampiran. Jadi di dalam lampiran itu kita memasukkan lembar kerja untuk siswa, ya, yang ditujukan untuk siswa.
Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kepada anak. Dan yang terakhir ada bahan bacaan guru dan peserta. Ini bisa dibilang adalah buku pegangan ya. Siswa menggunakan buku mana, misalkan gurunya pasti sama lah, guru sama siswa itu sama buku pegangannya ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya glosarium. Glosarium itu apa ya? Jadi glosarium itu merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi di sini di kolom ini mempermudah anak atau siapapun yang membaca tentang materi kita karena ada kata-kata yang kurang paham. Nah, disinilah di glosarium lah kita cantumkan apa itu yang kita maksud. Dan yang terakhir ada yang namanya daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka ini adalah sumber referensi yang kita gunakan. Misalnya saya pada materi ini menggunakan buku PJOK, misalkan karya Hairul Haziq di Irama Widya misalkan, atau produknya Agus Mahendra atau Ibu Giri Ferianti itu banyak, itu harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita pada hari ini di modul ajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Instruktur yang telah memberikan materinya. Mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung ke Ibu Pemohon. Ada Bu, izin bertanya Ibu. Ya, boleh silahkan Bapak Udi ya, Bapak Udi. Iya, ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Instruktur terkait modul ajar, ada yang kurang saya pahami Bu. Dan ini kalau saya perhatikan mirip dengan perangkat pembelajaran RPP Bu. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana caranya mengembangkan modul ajar dalam sekolah penggerak ini Bu. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Udi, baik sekali ya. Tadi Pak Udi bilang di awalnya, kok kayaknya mirip-mirip dengan RPP ya Bu ya, ini modul ajar itu. Ya, Pak Udi memang ya, untuk modul ajar ini bisa dibilang ya seperti RPP. Kalau RPP itu baru rencana katanya, rencana jadi bisa dilakukan atau tidak katanya gitu ya. Tapi kalau modul ajar itu adalah rangkaian yang benar-benar akan disampaikan kepada anak didik kita ya. Jadi tadi Pak Udi bertanya bagaimana cara mengembangkan modul ajar dalam sekolah penggerak ya. Jadi modul ajar bisa dikembangkan secara mandiri Pak Udi kalau modul ajar ya, sehingga penyusunannya harus tetap tapi penyusunannya harus tetap sesuai dengan komponen modul ajar yang tadi saya sebutkan ya. Prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan yang telah ditentukan tentunya. Penyusunan modul ajar ini menuntut hasil identifikasi karakteristik peserta didik serta kreativitas dan inovasi dari pendidik sebagai penyusun modul ajar. Seperti itu Pak Udi. Sudah paham Pak Udi? Ya Bu, baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup. Oke, terima kasih. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, siapa ini? Oh, Bapak Saiful. Silakan Pak Saiful. Iya Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu yang tadi Ibu jelaskan, saya tadi melihat ada fase-fase atau kelas-kelas ya, istilahnya dengan fase. Tapi saya belum paham fasenya itu dibaginya atau kelasnya atau seperti apa ya Bu? Oke, ya baik. Terima kasih Pak Saiful. Ya, mungkin ada yang belum tahu ya.
Bagus, ini jangan malu untuk bertanya ya. Oke, fase itu apa sih gitu ya? Jadi fase ini untuk untuk modul ajar ini untuk di dalam program sekolah penggerak ini ada yang namanya fase-fase dan fase ini ada 3 untuk kategori SD ya. Untuk kategori SD itu fase ada 3, A, B, dan C ya. Fase A itu khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu untuk kelas 3 dan 4. Fase C itu untuk kelas 5 dan 6 ya. Seperti itu Pak Saiful untuk di SD pembagian fasenya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak Isan, masih ada waktu kah? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada yang mau bertanya, kita cukup Pak. Cukup. Cukup Bu, Pak. Ya. Pesarian cukup. Ya. Oh, Cukup Oke, ya? baik. Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih banyak Ibu atas pembelajaran di pagi hari ini. Semoga Ya, sama-sama. apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk penutup di pembelajaran hari ini dipimpin doa oleh Bapak Saryanto. Silakan Bapak. ya mari kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita semua dengan menundukkan kepala berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Untuk Mohon maaf materi hari apabila ada kesalahan. Ya, Ya. terima kasih banyak Oke, Ibu, sampai Bapak-bapak. jumpa.